Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas B2, mahasiswa dari program studi teknik dan manajemen lingkungan Sekolah Vokasi IPB. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai analisis usaha pertanian organik pada tanaman kangkung darat dan juga buah tomat. Selanjutnya, kelompok kami beranggotakan Adli Kani Basaman, Alifatun Nafiah, Anissa Nurhandini, Aulia Idul Fitri, Kade Karistiawan, dan Muhammad Tasfetina Hadi Gumbira. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Usaha tani yang akan kami analisis yang pertama yaitu tanaman kangkung darat. Nah, tanaman kangkung darat ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh lebih dari 1 tahun, yang memiliki nama latin Ipomea reptans, dengan memiliki klasifikasi kingdomnya Plantae, subkingdom Thraseobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Asteridae, ordonya Solenales, familinya Convolvulaceae, genusnya Ipomea, dan spesiesnya Ipomea reptans Foyer. Adapun manfaat kangkung yang dimiliki kangkung darat, yang pertama memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, terutama di vitamin A, vitamin B, dan vitamin C. Yang kedua memiliki mineral yang tinggi yaitu zat besi. Yang ketiga juga dapat mengobati anemia. Yang keempat dapat mengurangi kolesterol, dan yang kelima dapat mengobati gangguan pencernaan. Syarat tumbuh tanaman kangkung darat, yang pertama itu tumbuh pada daerah tropis. Yang kedua, tumbuh di dataran rendah yang memiliki ketinggian kurang dari 2000 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, cahaya matahari yang cukup. Yang keempat, tumbuh di lahan dengan tinggi bahan organik. Yang kelima, jumlah curah hujan yang baik untuk pertumbuhan tanaman kangkung, yaitu sekitar 500 sampai 5.000 mm per tahun, dan yang keenam suhu optimumnya 28 derajat Celcius. Baik, selanjutnya ada budidaya kangkung darat. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan dapat dilakukan dengan cara mencangkul lahan terlebih dahulu agar lahan ini menjadi gembur. Selanjutnya proses pemupukan. Pemupukan dilakukan setelah persiapan lahan dengan penambahan pupuk untuk membantu menyuburkan tanah. Selanjutnya yaitu ada penanaman kangkung. Penanaman kangkung dapat dilakukan dengan 2 teknik, yaitu dapat ditebar dan ditunggal. Next. Selanjutnya ada penjarangan dan penyulaman. Dilakukan apabila kangkung darat terlalu lebat, maka perlu dilakukan penjarangan, dan sebaliknya bila terlalu jarang maka dilakukan penyulaman. Selanjutnya ada penyiangan. Penyiangan ini dilakukan untuk mencabut gulma yang ada di sekitar tanaman kangkung darat. Selanjutnya ada pemeliharaan dan perawatan yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan penyiraman secara rutin dan memberi tambahan pupuk untuk merangsang pertumbuhan tanaman. Selanjutnya yang terakhir ada pemanenan. Pemanenan ini dapat dilakukan setelah umur kangkung mencapai 30 sampai 40 hari. Maka dapat dipanen dengan 2 cara. Dengan yang pertama dipotong pada bagian akarnya, dan yang kedua dicabut bersama dengan akarnya. Baik, tanaman selanjutnya adalah tanaman tomat. Kingdomnya itu Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Dicotyledonae, ordonya Tubiflorae, familinya Solanaceae, genusnya Lycopersicum, dan spesiesnya Lycopersicum excluentum Mill. Nah, untuk syarat tumbuh tomat ini, yang pertama membutuhkan lingkungan yang memiliki sistem perairan. Yang kedua, curah hujannya optimal berkisar 750 sampai 1.250 mm per tahun. Yang ketiga, sinar matahari yang cukup. Yang keempat, temperatur berkisar antara 24 sampai 28 derajat Celcius. Dan yang kelima, tanah memiliki pH 5 sampai 7. Selanjutnya ada manfaat tomat.
kita rangkum menjadi 4. Yang pertama, menjaga kesehatan jantung karena mengandung senyawa likopen pada tomat. Kedua, mengatasi diabetes. Dan yang terakhir, menjaga kesehatan mata karena mengandung vitamin A. Slide selanjutnya. Untuk budidaya tomat sendiri, pertama kita lakukan persemaian tomat, yang dimana kita bisa memilih 2 polybag, dan masing-masing polybag kita bisa berikan 5 benih. Lalu selama menunggu tomat itu berubah menjadi bibit, kita bisa menyiapkan lahan. Untuk lahan sendiri, kita gunakan polybag yang berukuran besar. Selanjutnya, setelah 1 minggu dari persemaian, kita pindahkan ke lahan yang sudah disiapkan. Selanjutnya, lalu ada perawatan tanaman. Di sini kita hanya melakukan penyiraman saja, minimal 2 kali sehari, dan itu bergantung pada cuaca. Namun bisa juga dengan diberikan pupuk. Selanjutnya, sekitar 2 bulan atau 3 bulan setelah persemaian, kita bisa lakukan pemanenan. Selanjutnya ada analisis kelayakan usaha tani. Next. Nah, pada analisis kelayakan usaha tani sendiri, pada kangkung darat ini, kangkung darat sendiri memang tanaman yang memberikan hasil dalam waktu 5 bulan per 1 kali musim tanam di Kecamatan Sindang Kasih, Desa Budiasi. Ini merupakan studi kasus yang kami ambil untuk tanaman kangkung, dan juga untuk biaya produksinya, semua biaya yang dikeluarkan oleh responden untuk mengelola usaha tani kangkung selama 1 kali musim tanam yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, dinyatakan dalam satuan rupiah. Next. Nah, untuk biaya produksi sendiri yang tadi saya sebutkan ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya variabel sendiri ada biaya yang bisa berubah-ubah mengikuti aktivitas bisnis si pelaku usaha sendiri. Dengan kata lain, biaya variabelnya ini artinya biaya yang besarnya itu bisa naik turun tergantung pada volume operasional si pelaku usaha. Nah, selanjutnya ada biaya tetap, yakni biaya yang terus dikeluarkan atau harus dibiayai oleh si pelaku usaha meski operasional perusahaan atau pelaku usaha tersebut berhenti. Artinya biaya tetap ini yakni biaya yang terus-menerus dikeluarkan oleh si pelaku usaha. Selanjutnya ada analisis biaya usaha untuk tani kangkung darat, di mana komponen biayanya tersusun atas biaya tetap dan biaya variabel. Yang telah terlampirkan bahwa biaya tetap dalam penanaman kangkung darat menghabiskan dana sejumlah Rp92.500 dan juga biaya variabel sebanyak Rp2.932.000 dengan jumlah total yaitu Rp3.025.400. Next. Dengan paparan biaya sebelumnya, maka dapat ditentukan biaya variabelnya yaitu sejumlah Rp0,55 yang didapatkan dari biaya total variable cost dibagi dengan jumlah produksi yang telah dihasilkan yaitu sejumlah 5.361 kg hingga mendapat biaya variabel Rp0,55. Kemudian dalam usaha tani kangkung ini direncanakan untuk memperoleh keuntungan 11,30%. Dengan itu maka mendapatkan harga nilai jual untuk mencapai keuntungan tersebut yaitu Rp73 untuk per 1 kg kangkung. Kemudian ada jumlah penerimaan yang didapatkan dari harga jual kangkung per kilogram dikali dengan jumlah pemanenan yaitu 3.933 kilo dengan
nilai penerimaan yaitu Rp3.933.000. Kemudian ada pendapatan sebesar 907.000 yang didapat dari harga jual keseluruhan dikurang dengan total cost-nya 3.025.000. Kemudian ada rasio yang menunjukkan besar keuntungan yang diperoleh ketika kita menginginkan keuntungan sebesar 30%. Kemudian ada nilai BEP-nya. Nilai BEP merupakan titik impas di mana kita tidak akan mengalami kerugian ketika kita melakukan produksi kangkung. Untuk harga jualnya, untuk harga jualnya agar kita tidak mengalami kerugian yaitu Rp0,7 per kilogram, di mana nilai ini didapat dari harga jual keseluruhan untuk titik impas dibagi dengan produksi kangkungnya sebesar 5.361 kilo. Kemudian untuk unitnya yaitu sebesar 496,1 kg agar kita tidak mengalami kerugian. Untuk payback periodenya yang merupakan waktu untuk memperoleh modal kembali yaitu 0,02 bulan. Waktu ini didapatkan karena pemanenan kangkung dilakukan selama 6 kali dalam 1 tahun. Next. Kemudian selanjutnya untuk biaya usaha tani tomat dengan jenis biaya yang sama berupa biaya tetap dengan biaya variabel dengan total Rp26.735.700. Next. Dengan total fixed cost 5 juta sekian dan juga variabel 21 juta sekian dan juga produksi yang didapatkan sebanyak 33.000 kilo, maka biaya variabel yang didapatkan senilai Rp634.000. Keuntungan yang diinginkan masih sama yaitu 30%, sehingga harga jual yang dapat ditentukan yaitu Rp1.046 untuk per 1 kg harga jual tomat. Dengan itu mendapatkan penerimaan sebesar Rp34.756.000 yang didapat dari harga jual keseluruhan dikurang dengan total cost, hingga mendapatkan pendapatan bersih sejumlah Rp8.020.000 dengan rasio yang masih sama yaitu 1,3%. Kemudian nilai BEP untuk rupiahnya kita harus menjual keseluruhan tomat sebanyak Rp14.375.000 untuk agar kita tidak mengalami kerugian, dan untuk per kilogramnya kita menjualnya dengan harga Rp43. Kemudian untuk unitnya kita harus menjual 13.738 kg, dan untuk payback periodenya untuk mengembalikan modal yang telah kita keluarkan yaitu selama 0,18 bulan. Nilai ini didapat karena pemanenan tomat dilakukan dengan durasi waktu 4 kali panen dalam 1 tahun. Next. Dengan perbandingan sebelumnya, maka analisa usaha kangkung dan tomat dengan rasio yang sama yaitu 1,3, kemudian nilai keuntungan yang diinginkan sebesar 30%, maka lebih direkomendasikan untuk melakukan usaha tani kangkung darat dengan perbandingan modal yang lebih kecil dan perbandingan pendapatan yang sama. Terlebih kangkung dapat dilakukan pemanenan berulang kali apabila dilakukan pemanenan secara pemotongan bukan pencabutan dengan sekali modal tanam. Next. Berikut merupakan bahan yang kami gunakan untuk mendukung paparan materi yang telah disampaikan. Next.
Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis usaha tani untuk tanaman kangkung darat dan juga tomat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.